seperti ini ya, investor itu berinvestasi kan kita mengundang mereka, dan bagaimana setiap negara berkompetisi mengundang investor untuk kembali ke berinvestasi di negaranya. Nah, Indonesia akan dibandingkan dengan portfolio mereka yang ada di seluruh dunia, baik yang ada di sekitar Indonesia atau mungkin seperti East Timor, Australia atau negara-negara yang lain. Nah, kemudahan berinvestasi, iklim investasi, fiscal regime, dan variabel lain itu menjadi dasar bagi mereka untuk mereka stay di Indonesia atau keluar dari Indonesia. Atau mungkin mereka berinvestasi di negara-negara yang lain, yang lebih resourcesnya mungkin lebih besar, atau mungkin eh, memberikan janji yang lebih baik pada perkembangan investasi mereka. Tapi Indonesia masih merupakan salah satu tujuan utama investasi mereka. Karena Indonesia pernah menjadi negara OPEC, bagian dari negara OPEC. Dan ini kita tinggal berbenah di dalam negerinya supaya mereka kembali lagi ke Indonesia. Saat ini posisi mereka adalah wait and see apa yang terjadi dalam perubahan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengundang mereka kembali. Iklim investasinya harus diperbaiki. Apalagi kemarin dengan konferensi G20, sepertinya ini signal yang positif karena G20 kan diterima oleh banyak dianggap sukses sekali oleh teman-teman di negara-negara G20. Jadi signal-signal positif itu akan membuat mereka untuk melirik kembali ke Indonesia. Tapi saat ini mereka mencoba mencari alternatif lain yang punya iklim investasi yang bagus dan resources yang besar. Ini kondisinya saat ini. Oke, baik. Nah, ini lebih karena iklim investasi yang mana juga perlu diperbaiki begitu ya dari tanah air, lalu juga banyak raksasa migas ini juga mencari alternatif lain untuk mencari investasi yang baik di negara lain. Kalau menurut Anda, Pak Mulyanto seperti apa sih Pak kalau dari kacamata Anda? Kalau menurut kami ya, sudut pandang legislatif ya. Kalau kami melihat yang pertama tadi Pak Tumbur sudah menjelaskan. Investasi kan makhluk yang sangat penakut. Dia ingin atau dia datang ke tempat yang indah, ya, sejuk, ada woro-woro dikit kabur itu. Karena kan investasi. Harus dapat iming-iming yang bagus. Nah, kalau kita lihat, ini walaupun bagaimana kita sudah memasuki senjakala ya, industri migas ini. Ketika, ya kan, kalau untungnya dikit-dikit saja, para investor ini, dia pasti milih-milih. Pertama, milih negaranya. Kedua, milih komoditas yang dikembangkan. Ini ada daya tarik. Jadi kompetisi antar negara dan kompetisi antar komoditas. Migas dan anggaplah green energy, EBT. Ini pilihan. Mereka pilihan. Nah, saya mengamati juga dari berbagai paparan, terutama SKK Migas ya. Ini kan di tengah harga migas yang relatif tinggi harga migas hari ini. Tapi kenyataannya investasi di sektor hulu relatif tidak bertambah. Ini kan kontradiktif. Biasanya insentif harga itu akan menjadi daya tarik utama untuk investasi. Harga naik migas, insentif di hulu nggak nambah itu investasi. Kenapa? Ternyata mereka lebih cenderung bayar utang, lebih cenderung bayar dividen, seperti itu. Oke, baik. Pak Tumbur, menurut Anda apakah memang terkait kepastian terkait peraturan ini ataupun otoritas khusus yang juga menangani di sektor hulu migas ini menurut Anda juga masih kurang? Anda yang mengamati kondisi yang ada di tanah air. Ya, jadi SKK Migas itu perwakilan Indonesia di dalam production sharing contract yang kita punya dengan pemerintah Indonesia. Nah, waktu awalnya BP Migas, kemudian dirubah karena ada keputusan MK. Nah, ini kepastian hukum daripada lembaga yang untuk mewakili negara Indonesia ini harus diperkuat. Jadi kepastian kita ini kan sebagai pebisnis harus bergandeng tangan dengan bisnis juga. Harusnya seperti itu, bukan bisnis dengan government. Supaya kita bisa bergerak dengan lebih baik lagi. Nah, saat ini kelembagaan daripada SK Migas ini memang belum disupport oleh undang-undang migas yang ada. Dan ada lagi BPMA juga ada yang di Aceh. Jadi ini kelembagaan seperti ini harusnya disupport oleh undang-undang yang mana keputusan daripada undang-undang itu membantu si kelembagaan ini untuk melakukan segala keputusan dalam berbisnis dengan K3S atau
lembaga-lembaga yang lainnya di industri migas. Ini yang kita harapkan. Kita harapkan undang-undang migas itu segera ada perubahan atau segera membawahi SKK migas atau apapun badannya nantinya, itu supaya mereka punya kekuatan badan hukum yang pasti. Yang kita butuhkan adalah kepastian hukum daripada badan lembaga ini. Seperti itu sih.